Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa Dika? Ya, informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Antara lain, 2 pekan jelang Ramadan harga bahan pokok naik. Ada pula sampah yang masih terlihat menumpuk di kali besar. Dan dalam segmen bincang nanti kita akan membahas tentang sekolah desain gratis. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, sebagai informasi pertama kita akan melihat kondisi sungai di ibu kota Jakarta. Kali besar yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta Barat merupakan anak sungai yang sudah direvitalisasi sejak masa pemerintahan Gubernur Jakarta Suryadi Sudirja pada tahun 1994. Ya, dan 3 tahun terakhir ini pula pemerintah DKI Jakarta telah melakukan revitalisasi anak sungai di seluruh kawasan ibu kota. Sayangnya tidak seperti anak sungai lain yang kini kondisinya sudah bersih, pemandangan di Kali Besar justru masih penuh dengan tumpukan sampah dan endapan lumpur yang menghambat aliran air. Jakarta merupakan salah satu kota yang dilewati oleh banyak aliran sungai. Setidaknya terdapat 13 aliran sungai yang mengalir membelah kota Jakarta. Salah satunya Kali Besar yang merupakan daerah aliran Sungai Ciliwung yang membentang dari wilayah Hayamuruk hingga bermuara ke Teluk Jakarta. Pada zaman kependudukan Belanda sekitar abad ke-17, Kali Besar atau yang disebut The Grote River ini menjadi penunjang sarana transportasi air, di mana kapal-kapal dagang membawa berbagai komoditi. Terlebih, wilayah yang dilalui aliran Kali Besar ini merupakan wilayah perdagangan. Dapat terlihat dari berbagai bangunan kantor perdagangan internasional yang terdapat di sisi bantaran Kali Besar. Seiring berjalannya waktu, fungsi Kali Besar sebagai sarana transportasi air di Jakarta perlahan terkikis. Pertumbuhan kota dan populasi di sekitarnya membuat kondisi Kali Besar menjadi tak terurus. Meskipun telah direvitalisasi pada tahun 1994 oleh Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja, namun revitalisasi Kali Besar tak membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari tumpukan sampah plastik dan buangan limbah rumah tangga lainnya yang menyumbat aliran air di Kali Besar. Belum lagi endapan lumpur yang semakin menebal akibat tidak pernah dikeruk, menjadikan air kali berwarna hitam pekat dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Menurut Kepala UPK Kota Tua Norviadi S. Husodo, upaya revitalisasi Kali Besar kini kembali dilakukan dengan melibatkan dinas-dinas terkait, di antaranya Dinas Tata Air dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Upaya revitalisasi ini merupakan langkah bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi Kali Besar seperti fungsi awalnya. Terkait dengan rencana penataan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Kota Tua, memang betul bukan hanya gedung, bukan hanya jalan lalu lintas, tetapi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga adalah untuk membuat bagaimana kali, terutama Kali Besar itu menjadi lebih bersih, tentunya lebih jernih. Dan program ini memang sedang diupayakan tahun ini bisa dilaksanakan untuk menjadikan Kali Besar dan sekitarnya yang di timur dan barat bisa lebih dinikmati, bisa lebih cantik. Jadi kali itu akan menjadi satu kesatuan wisata. Ya pemirsa, Kali Besar merupakan daerah aliran Sungai Ciliwung yang membentang dari barat Ciliwung hingga menuju Teluk Jakarta. Kondisinya saat ini bisa dilihat sangat memprihatinkan karena selain sampah-sampah plastik yang masih terlihat mengambang di permukaan air, tebalnya endapan lumpur juga menyulitkan para pekerja kebersihan untuk membersihkan aliran Kali Besar ini. Dan juga warna air yang kehitaman seringkali menimbulkan aroma yang tidak sedap bagi warga yang berwisata ataupun berjalan-jalan di area wilayah Kali Besar ini. Padahal bukan tidak mungkin jika Kali Besar dibersihkan dan dirapikan secara konsisten dan juga serius, nantinya Kali Besar ini bisa menjadi tempat wisata yang menarik bagi warga Jakarta. Wode Rizky, Leandro Ando, The ITV.
Tumpukan sampah di Kali Besar berasal dari aliran sungai dari Ciliwung ditambah dengan perilaku buruk warga yang tinggal di daerah aliran sungai. Iya, setiap hari untuk membersihkan sampah di badan sungai, UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta memberdayakan para pekerja harian lepas untuk mengangkat sampah yang mencapai 2 kubik. Mengembalikan wajah Kali Besar sebagai penunjang sarana transportasi air di Jakarta tidak terlepas dari peran pekerja harian lepas Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Untuk menangani pembersihan sampah di sepanjang aliran Kali Besar, sebanyak 16 pekerja harian lepas dikerahkan setiap harinya. Dengan menggunakan rakit sederhana, para pekerja harian lepas ini menyisir Kali Besar untuk mengambil sampah-sampah plastik yang menyumbat aliran air. Setiap hari mereka bekerja selama 8 jam, dimulai sejak pukul 7 pagi hingga 3 sore. Seperti yang dilakukan oleh Supriyatno, mantan pekerja kuli bangunan yang sudah 4 tahun menjadi pekerja harian lepas Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Tetapi baru 6 bulan, ia ditempatkan di Kali Besar bersama ke-15 pekerja harian lepas lainnya. Menurut Supriyatno, tidak ada hambatan yang berarti selama ia bertugas membersihkan sampah di sepanjang Kali Besar. Namun yang kerap kali mengganggunya justru sikap masyarakat yang seringkali tidak peduli dengan kebersihan Kali Besar, seperti kerap membuang sampah sembarangan langsung ke dalam Kali Besar. Masalah apa? Yang kayak mobil-mobil kalau habis makan suka buang gitu. Kalau bisa buang sampah ke tempatnya, kalau enggak dipegang dulu, ada tong sampah ya buang sampah. Daripada buang ke kali, udah bersih dibuang lagi ya. Saya juga mau balik lagi udah kejauhan perahunya gitu. Dinas Kebersihan DKI Jakarta memang bertugas mengendalikan permasalahan sampah yang tidak terselesaikan di wilayah Kali Besar. Namun partisipasi masyarakat lebih dibutuhkan untuk menciptakan kelestarian lingkungan di Jakarta. Siapapun ada orang yang buang sampah di dekat halte, warga di situ mengingatkan dia untuk sampahnya buang dong ke tempat sampah yang ada. Nah ini bagian-bagian edukasi semuanya harus terlibat untuk memiliki kota Jakartanya. Sekalinya kita cuek, kita nggak peduli dengan warga Jakarta yang buang sampah, ya tentunya kita akan membiarkan perilaku yang tidak terpuji itu. Semuanya harus tergerak hatinya, semua harus punya niat untuk mengajak warga Jakarta menjaga kebersihan kotanya. Selain memberdayakan para pekerja harian lepas untuk menjaga keasrian kali atau sungai di Jakarta, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga mulai memberlakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan sejumlah pekerja harian lepas yang berjaga di wilayah tertentu. Lewat operasi tangkap tangan, masyarakat yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan langsung dikenai denda bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp5 juta. Operasi tangkap tangan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang sering membuang sampah di sembarang tempat. Jadi sekarang setiap hari harus OTT. Dapat 2 orang, dapat 5 orang setiap hari. Jadi lebih fleksibel. Seluruh PHL kebersihan yang ada di darat, yang ada di kali, sungai, waduk, danau itu saya perintahkan setiap hari Anda minimal menegur warga yang buang sampah sembarangan. Baik di lingkungan rumah, baik pada saat Anda menuju lokasi kerja, atau pada saat Anda ada di lokasi kerja. Karena dengan pakaian orange yang kita kenakan itu, kita punya tanggung jawab moral untuk menegur siapapun yang buang sampah sembarangan. Wow, Rizky, Leandro Ando, DAI TV. Ya, tadi kita lihat ya bagaimana upaya pemerintah untuk mengangkat sampah Kali Besar di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Nah, pemirsa dan juga Loren nih, kalau kita melihat lebih jauh lagi ke belakang bahwa sebenarnya sungai itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup di sekitarnya ya. Pastinya, Dika. Nah, karena memang selain sebagai tempat cadangan air, sungai juga bermanfaat untuk pengendali banjir, bahkan memiliki potensi sebagai sarana transportasi air. Sayangnya, masyarakat kita ini kan seringkali belum sadar akan fungsi sungai sehingga kerap menomorduakan kebersihan dan kelestarian sungai. Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain sebagai sumber air, keberadaan sungai juga berfungsi sebagai pengendali banjir karena akan mengalirkan air yang berlebih hingga ke muara. Selain itu, sungai melewati perumahan warga juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan warga sehari-hari.
seperti sumber air baku untuk konsumsi rumah tangga. Tak hanya itu, sungai dengan debit air yang stabil juga berpotensi sebagai sarana pendukung transportasi air. Fungsi sungai ini pernah dirasakan oleh masyarakat Jakarta jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi kota besar dengan populasi penduduknya yang melonjak. Pada abad ke-17 hingga ke-19, sungai di Jakarta berfungsi sebagai sarana transportasi air yang mengangkut barang-barang perdagangan serta mobilitas manusia. Sungai pun menjadi pusat perkembangan sosiokultural, seperti perayaan pesta air atau pecun yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa pada masa itu di sepanjang aliran Kali Angke. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas manusia yang kerap membuang limbah langsung ke sungai memicu pencemaran sungai baik secara fisik maupun kualitas airnya. Secara kasat mata, sungai yang sudah tercemar akan terlihat kumuh dengan endapan lumpur dan sampah yang memenuhi aliran sungai. Sungai yang kumuh berdampak pada kualitas air sungai yang tidak sesuai dengan standar baku mutu kesehatan sehingga tidak layak konsumsi. Pemukiman liar yang kerap menutupi badan sungai juga menghilangkan fungsi sungai sebagai wilayah resapan air dan pengendali banjir. Sehingga banjir di Jakarta pun tak terhindarkan ketika musim hujan tiba. Harapan terakhirnya, kali, sungai, waduk, danau, pesisir pantai yang sudah mulai bersih di Jakarta ini akan terus kita pertahankan, ya, akan terus kita tingkatkan kebersihannya, dan yang paling penting warga Jakarta ikut menjaga kali, sungai, waduk, danaunya. Karena itu adalah show window-nya, itu adalah kebanggaan kota Jakarta. Mengingat pentingnya fungsi sungai bagi kehidupan, sudah saatnya masyarakat kini ikut berpartisipasi aktif dalam mengembalikan fungsi sungai agar manfaatnya bisa dirasakan bersama. Tim Liputan, DAI TV. Iya, ini tentunya selain upaya dari pemerintah untuk pembersihan sungai, tapi pasti juga diharapkan mental dari masyarakat ya, supaya nggak sudah digali kemudian ditumpuk sampah lagi. Iya, karena percuma juga kalau sudah dibersihkan, dibuang lagi, jadi ya memang jadi tempat sampah massal kan. Iya. Kapan selesainya masalah ini ya, baik. Nah, pemirsa kita beralih ke informasi lain nih, Loren, ada apa nih? Dan Dika dan pemirsa nggak terasa ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan loh. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari kan bulan depan nih ya, pastinya kalau menjelang bulan Ramadan bukan cuma sukacita tapi juga deg-degan karena apalagi ibu-ibu kan harga juga pasti melonjak ya kan. Betul. Kayaknya itu yang harus diantisipasi. Iya, benar banget. Dan memang seperti tahun-tahun sebelumnya juga nih Dika, jelang bulan suci Ramadan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional pun mulai melonjak naik. Dan kenaikan terjadi juga pada sayuran dan telur ayam yang naik dari 10 hingga 56%. Sejak 1 bulan terakhir, harga bahan pangan di beberapa pasar tradisional sudah mulai melonjak naik. Seperti di Pasar Kafling Otista, Jakarta Timur, sudah lebih dari sepekan sejumlah kebutuhan pangan yang dijual di pasar ini mengalami kenaikan. Wortel yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang putih dan bawang bombay yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini menjadi Rp22.000 per kilogram. Yang tertinggi, kentang yang sebelumnya hanya Rp9.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Stoknya kurang, emang peminatnya mungkin lagi buat banyak pemakaian gitu kan ya, mau menjelang bulan puasa. Pembelinya ngaruh banget, ya karena kenaikan itu. Karena mungkin dia udah biasa segitu. Karena naik ya dia ngeluh juga sih nggak seberapa, cuman karena paling semua pada naik aja. Perkiraan ini mungkin 2 minggu lagi udah pasti naik lagi, minggu-minggu ini naik lagi. Biasanya pada bikin ini sih kue kering itu kan, buat stok lebaran kan bulan-bulan ini bikinnya. Kalau saya sih ya karena nggak bisa beli banyak ya beli sedikit gitu ya, istilahnya ya. Semua kan bukan kita doang yang naik, semua bareng-bareng ya kan. Ya kita juga istilahnya ya kalau lagi kebetulan ada ya kita standar ya kita beli ya enggak apa-apa lah. Yang agak mahal sekarang ya bawang merah, wortel, tuh cabe ya kan. Ya ketimun sih cuma naik sedikit deh istilahnya, ya sayur-sayur yang lain naiknya juga enggak seberapa lah istilahnya. Ya kalau memang beli banyak sih ya standarnya mahal lah istilahnya terasa.
Tapi kan karena kita belinya sedikit gitu ya, jadi ya standar aja deh. Meski sebagian bahan pangan melonjak naik, namun harga cabai tetap stabil. Bahkan untuk tomat harganya dinilai semakin menurun. Dari yang sebelumnya berkisar Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Sama halnya saat menjelang Lebaran, harga bahan pokok dan bahan pangan juga masih akan terus melonjak naik hingga H-4 sebelum bulan suci Ramadan. Nova Monika, Denny Kristiawan, DAI TV. Ya, sementara itu bagi Anda yang terbiasa menghadirkan buah-buahan sebagai sajian buka puasa, masih bisa tenang karena meski harga kebutuhan pokok mulai naik, namun kenaikan ini belum berpengaruh kepada harga buah. Ya, meski harga buah cenderung stabil, namun untuk beberapa jenis buah-buahan unggulan yang biasa disajikan saat bulan Ramadan, diperkirakan akan mulai mengalami kenaikan harga pekan depan. Berbeda dari sejumlah bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan, sejak 1 bulan terakhir, harga buah di pasar tradisional masih terbilang stabil hingga saat ini. Seperti pengakuan Yeni, salah seorang pedagang buah di Pasar Kafling Otista, Jakarta Timur. Wanita yang telah menjalani profesinya sebagai pedagang buah sejak 26 tahun yang lalu ini mengaku, hingga akhir bulan Mei ini belum ada lonjakan harga yang cukup signifikan. Buah luar yang naik banyak. Kalau buah lokal ya ada naik, ada beberapa jenis lah. Seperti apel Malang sama apel Malang sama alpukat. Biasanya 15.000, sekarang 20. Kalau apel Malang biasanya 240, sekarang 450. Kalau kenaikan pasti ada sedikit karena kan ini udah mau menjelang Lebaran, apel puasa ya. Jadi ya kalau saya sih nggak terlalu mempersoalkan selama nggak terlalu signifikan sih. Karena saya belinya nggak terlalu banyak, jadi walaupun naik pun nggak terlalu signifikan buat saya kenaikannya gitu. Kecuali kalau pemborong atau dia punya usaha jual jus seperti itu pasti signifikan. Tapi kalau karena saya belinya nggak pernah terlalu banyak, jadi nggak terlalu signifikan. Buah yang dijual oleh Yeni sebagian besarnya adalah buah lokal. Seperti buah jeruk yang dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram dan buah alpukat dengan harga Rp25.000 per kilogram. Meski terbilang stabil, namun ada beberapa jenis buah lokal yang dinilai cukup melonjak naik jika dibandingkan dengan buah lokal lainnya. Salah satunya adalah buah apel Malang. Apel Malang yang semula berkisar Rp18.000 per kilonya, kini menjadi Rp28.000 per kilogram. Atau dengan kata lain mengalami kenaikan hingga 56%. Sementara untuk jenis buah yang seringkali dijadikan bahan dasar es buah seperti anggur dan melon, diperkirakan akan mengalami kenaikan harga jual hingga mencapai Rp3.000 per kilogram saat memasuki bulan Ramadan. Nova Monika, Denny Kristiawan, DAI TV. Selanjutnya, kami akan membahas tentang sekolah desain gratis. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Dan dalam segmen Bincang Indonesia kali ini, Dika dan pemirsa, kita punya salah satu narasumber yang merupakan sosok anak muda inspiratif nih. Ya, betul. Karena dia bisa menyulap teras rumahnya menjadi tempat untuk sekolah dan belajar desain gratis. Wow. Bayangin aja, jadi saat ini ada 15 peserta didik yang belajar secara intensif, katanya seminggu 2 kali bahkan selama periode 10 bulan. Seru banget ya? Seru banget, karena ini sebenarnya adalah satu gagasan dan juga satu tindakan ya, gerakan untuk bisa membuat anak-anak muda bisa terarah. Bagaimana kegiatan mereka selama ini kan anak-anak muda sebenarnya punya jiwa, punya ide-ide, kreativitas, ide-ide yang mungkin tidak terbatas, tapi memang menyalurkannya apalagi untuk di dunia desain. Pasti kita tahu sendiri sangat-sangat mengocek kantong ya, karena harganya mahal. Nah, kehadiran sekolah desain gratis ini pastinya sangat membantu. Dan seperti apa sih? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Baik. Label biaya pendidikan mahal yang selalu melekat pada pendidikan desain tidak berlaku di sekolah desain bentukan Saka Arul Kusuma. Jika sekolah desain pada umumnya mematok harga yang cukup tinggi, sekolah desain yang satu ini justru memberikan materi pendidikan desain secara gratis.
Saka Arul Kusuma menyulap teras rumahnya menjadi kelas desain gratis sejak Januari 2016 lalu karena prihatin dengan banyaknya peminat desain yang tidak sanggup menempuh pendidikan formal akibat terbentur biaya pendidikan yang tinggi. Pria 22 tahun ini kemudian membuka pendaftaran sekolah desain gratis lewat media sosial dan menerima 15 peserta didik untuk angkatan pertama yang mulai efektif belajar sejak bulan Maret lalu. Setiap hari Selasa dan Jumat malam, secara rutin para peserta didik akan dibekali materi desain arsitektur, desain grafis, serta animasi di Rumah Saka yang berlokasi di Bilangan Serpong, Tangerang. Dan 15 peserta didik ini akan menempuh pendidikan desain selama 10 bulan. Kedepannya sekolah desain ini rencananya akan mengembangkan program belajar lain seperti editing video, entrepreneur, dan public speaking. Oke, belajar tuh emang nggak kenal tempat ya Loren ya, mau di teras rumah, mau di gedung bertingkat. Tapi kalau memang ya cara pengajarannya dan tergantung siapa sih yang ngajarinnya juga ya. Nah, kita sudah kehadiran narasumber kita inspiratif, anak muda. Cerdas, kreatif, dan juga punya jiwa sosial yang tinggi. Baik, kita sambut Saka Arul Kusuma. Halo. Pagi. Selamat pagi. Kelihatan ya bagaimana dia cerdas, berjiwa sosial tinggi, dan juga charming ya. Pasti, dan masih muda tentunya. Pastinya. Usia berapa sih kalau boleh tahu? Usia 22 tahun. Oh, 22 tahun. Aduh. Kita jadi ngerasa tua ya kalau kayak Iya, kita cuma beda berapa? 2 sampai 4 tahun sebenarnya. Tapi Saka, apa sih awalnya yang menggerakkan Saka untuk bisa punya jiwa ini nih, kayaknya terbeban ingin mendirikan sekolah desain gratis? Iya. Berdirinya atas dasar inisiatif ini ya, melihat lingkungan ya. Mungkin yang tadi dibilang Mbak Dika benar. Anak muda zaman sekarang tuh harus diarahkan. Jadi anak muda ya biasa dengan alasan mereka sendiri mencari jati dirinya masing-masing kan. Kalau tanpa diarahkan itu ya bisa lihat sendirilah kayak kasus-kasus di akhir-akhir ini kan. Nah, akhirnya tercetuslah ide mendirikan sekolah desain agar intinya sih untuk memberi solusi kepada anak-anak muda. Ayolah kita berkegiatan positif gitu. Oke, berarti ingin ada arahan untuk anak-anak muda di sekeliling kamu, lalu ingin juga membuat mereka berkembang. Iya. Tapi kenapa desain? Kenapa pilihannya saat itu desain? Apa yang kenapa menjadi pilihannya alasan? desain? Karena yang saya mampu untuk kontribusi yaitu soal desain. Mungkin kalau dari latar belakang kamu sendiri ya. Jadi kenapa banyak anak-anak muda yang mikir, gue bisa apa ya? Saya bisa apa ya? Saya belum bisa apa-apa. Tapi coba kita pikirkan, kita bisa apa sih? Ya hal kecil aja. Kita bisa apa? Ya itu kita share, kita bagi gitu. Sebenarnya sekolah desain pun kita pengen ngebentuk pola pikir anak muda yang berani, terutama berani bermimpi, berani berbagi, dan berani beraksi gitu. Saya suka berani bermimpi, berani berbagi, dan berani beraksi. Iya, apalagi kalau bidangnya desain pasti berani kreatif juga ya. Iya, tentu. Nah, hal menarik lainnya nih Saka, kan kamu katanya mengadakan kelas belajar ini di teras rumah. Nah, ini apa orang tua nggak protes tiba-tiba rumahnya disulap jadi tempat belajar atau justru berangkat dari dukungan orang tua? Ya syukur orang tua sangat support ya dengan kegiatan purtanya. Jadi orang tua selalu mendukung apapun kegiatan. Yang penting saya bertanggung jawab atas pilihan saya itu sendiri. Gitu. Oke, ini mulainya saat bersosialisasi dengan teman-teman untuk diajak, yuk belajar desain bareng nih sama saya gitu ya, dengan tanpa biaya. Tadinya mungkin apakah mereka memang berdasarkan minat atau mereka juga ajarin dong gitu. Akhirnya berjalan seiring waktu, bagaimana prosesnya saat itu? Sebenarnya banyak sih ya sebelum saya membuka forum ini. Sebenarnya sekolah di sini itu forum atau social networking teman-teman semua gitu, anak muda maupun masyarakat luas. Jadi teman-teman saya ajakin, terutama yang di sekitar rumah dulu, karena berdasarkan ini kan program selama 10 bulan, butuh suatu komitmen kan. Komitmen menurut saya itu kayak kesabaran yang setiap harinya harus kita latih, gitu. Jadi saya pun harus punya komitmen, punya tekad. Saya menguji diri saya sendiri dengan memanggil teman-teman yang di sekitar rumah saya selama 1 bulan untuk planning, mencoba program yang gagasan yang udah saya terapkan di sekolah desain. Oke, komitmen itu belajar tiap hari untuk bisa terus berkomit, dan pasti banyak ada tantangannya dan juga permasalahannya. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa kembali di Bincang Hal Indonesia. Baik, kita langsung saja ke Saka ya. Tadi kita terhenti di komitmen.
ini membentuk komitmen bukan perkara mudah loh, walaupun ini istilahnya cuma forum yang digelar di teras rumah. Tapi komitmen itu pasti memang kompleks dan sulit. Bagaimana kamu bisa mengajak mereka berkomitmen? Apakah memang ada tertulisnya atau persyaratannya yang memang harus dipenuhi oleh mereka? Jadi sebenarnya ringan ya untuk siapapun untuk join ke sekolah desain. Sangat mudah. Di awal itu kita untuk tahap seleksi lewat media sosial dan wawancara online. Itu memang komitmen sudah jelas-jelas diterangkan untuk sanggup menjalani program selama 10 bulan. Dan harus rutin ya, 10 iya, harus bulan. rutin. Di setiap Selasa dan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Dan kita waktu pertama kali pertemuan langsung mengadakan supervisi. Tujuan saya ya untuk menyamakan visi, tujuan, goals dari sekolah desain itu tadi. Karena saya juga tahu diri saya tahu batasan diri saya. Karena pasti saya juga bakal ngalamin ngedown lah atau turun semangat untuk sama-sama berbagi. Jadi kalau kita sama-sama tahu tujuan, tahu arah, tahu goals, di saat kami sedang terpuruk atau terjatuh, ada teman-teman yang membangkitkan gitu. Oke, jadi mulai dari persamaan visi ya. Betul. Nah, sesudah menyamakan visi, kemudian kan pasti agenda selanjutnya adalah mulai belajar nih. Bicara tentang pembelajaran pasti nggak lepas dari materi. Nah, untuk materi sendiri seperti apa? Mungkin memang pendidikan bisa diberikan secara gratis, tapi seperti kita ketahui sendiri juga ya, Dika, kalau desain, apalagi mungkin ada arsitektur, desain grafis ya tadi sempat ngobrol, itu kan bahannya mahal nih. Ada software, ada buku dan lain-lain. Itu apakah mungkin ada pungutan atau sifatnya masih gratis? Ya. Sejauh ini dan kami berkomitmen karena terbentuknya sekolah desain atas dasar social oriented, kami akan selalu menggratiskan program-program maupun event semua. Luar biasa. Semua. Untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan desain seperti laptop itu mereka memang milik sendiri. Oh, bawa sendiri. Itu salah satu komitmennya juga ya, menggunakan alat sendiri. Kalaupun mereka belum punya, ya nggak apa-apa, join aja kalau memang mereka diterima, bisa join bareng. Juga ya sebenarnya. Tapi kalau kita pengen tahu sebenarnya dari tadi sekolah desain, apa sih yang dipelajari? Apa aja yang bisa mereka dapat, ilmu apa yang bisa mereka dapat saat join dengan sekolah desain kamu? Jadi sekolah desain itu punya 3 program. Ada program desain arsitektur, grafis, sama program desain animasi. Yang kita tahu semua itu lagi marak-maraknya nih akhir-akhir ini kan, karena dunia digital ya kan, karena dunia digital dan kemajuan era globalisasi. Jadi di arsitek sendiri kita ngebahas 2 materi. Ada materi AutoCAD 2 dimensi dan SketchUp 3 dimensi. Kalau di grafis kita belajar Photoshop, Corel, dan di lainnya di animasi seperti itu. Oke, jadi tadi ada arsitektur, desain grafis dan juga animasi. Nah, ini mereka ada 15 orang, apakah memang dibagi 5 per bidangnya atau bagaimana pembagiannya? Emang goalsnya 1 orang ini mampu untuk menguasai 3 program itu. Justru 3-tiganya? Iya, 3-tiganya. Wow, menarik sekali. Makanya selama sudah join gratis dan bisa menguasai 3 bidang tersebut. Gitu. Itu gimana nggak antusias? Nah, ini mungkin masyarakat pengen tahu gimana sih proses belajarnya dan bagaimana antusiasme para pesertanya ya. Tayangan berikut ini. 15 peserta didik yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, serta para pekerja ini antusias mengikuti setiap kelas desain yang diselenggarakan setiap 2 kali dalam seminggu. Tidak hanya menerima materi pendidikan, para peserta didik sekolah desain pun kerap bertukar informasi mengenai pengetahuan serta pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya dalam bidang desain. Dengan cara ini, setiap peserta diharapkan mendapat bekal pengetahuan desain yang lebih beragam. Salah satu peserta didik yang berkesempatan mengenyam pendidikan desain gratis adalah Abi. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika ini mengaku sangat antusias dan bersyukur bisa memiliki bekal pendidikan desain secara gratis. Kesulitan awalnya sih memang sulit ya, saya AutoCAD awal materi AutoCAD kurang paham, dari lihat AutoCAD itu juga wah ini agak rumit sekali, tapi alhamdulillah ternyata pas diajarkan oleh masternya ya, jadi saya tertarik banget dan bagus sih menurut saya, benar-benar nggak kebayang deh, mudah-mudahan aja sekolah ini bisa menyeluruh ke Indonesia. Besarnya minat masyarakat terhadap sekolah desain gratis ini kemudian menginspirasi Saka untuk tidak berhenti hanya pada sekolah desain yang ia dirikan di teras rumahnya. Saka juga membuka kelas bernama Aku Beda atau Aku Belajar Desain yang diselenggarakan setiap 1 kali dalam sebulan untuk mengapresiasi para pendaftar yang sebelumnya tidak diterima di sekolah desain gratis karena keterbatasan daya tampung.
Penyelenggaraan kelas Aku Beda ini didukung oleh para ahli serta praktisi desain yang membagikan ilmu bagi sekitar 30 peserta pada setiap penyelenggaraan kelas. Serius ya? Iya. Kita dulu kayak di bangku sekolah aja malas-malasan, mereka di teras rumah ini harus jadi cerminan buat kita juga nantinya ya. Harus. Nah, itu mereka mulainya bagaimana sih? Apakah mereka juga tadinya latar belakangnya memang sudah tertarik dengan dunia desain atau memang sebagian juga sudah mengenal dunia itu atau memang baru? Sebagian sih. Mayoritas mereka memang di luar background desain ya. Saya sendiri pun lulusan elektro. Oh gitu? Iya, lulusan elektro nyasar ke dunia desain. Karena passion aja sih, karena passion dan minat aja. Nah, saya mau berbagi sama teman-teman bahwa bukan background yang membuat kita menjadi Ahli spesialis, profesional dalam satu bidang gitu. Tapi dengan tekad kita sih, kemauan kita. Benar-benar. Nah, kalau tadi kita lihat kan pada belajar rame-rame semuanya di teras gitu lagi asik ketik-ketik. Tadi kan Saka memang juga turun langsung. Ini ada juga nggak sih teman-teman yang ikut membantu atau sistemnya gimana nih, belajar bersama mungkin? Ya, sistem belajar di sekolah desain itu kita nggak ada pengajar ya, nggak ada pengajar. Jadi sistem belajarnya itu berbagi dan belajar. Jadi apa yang kita bisa, ayo kita bagi. Masuk ke sekolah desain itu jangan bertanya apa yang bakal gue dapat di sekolah desain. Tapi apa yang bisa kita bagi. Kebanyakan pola pikir kita tuh kita pengennya untung terus, tapi kita nggak mau berbagi gitu. Menerima terus. Jadi sekolah desain memfasilitasi, membuat forum untuk teman-teman berbagi. Nah, kebetulan karena kita baru berjalan selama kurang lebih 4 bulan ini, itu kita belajar di awal tahap desain arsitektur. Kebetulan saya pernah punya pengalaman di sana saya yang berbagi. Nanti siapa di dunia di desain grafis siapa, di animasi siapa gitu. Kalaupun kita sama-sama di dalam 15 orang ini belum sama-sama bisa, kita bisa cari bareng-bareng gitu. Belajar bersama ya. Bagaimana proses belajarnya bahwa setiap individu juga harus mengembangkan diri, harus membawa sesuatu. Kalau enggak apa yang mau dibagi ya kan? Jadi intinya sekolah desain itu nggak membuat kalian membuat peserta atau pendaftar menjadi bisa. Yang menjadi bisa itu diri mereka masing-masing, tekad mereka masing-masing untuk mau bisa gitu. Dan pastinya nanti juga dengan berbagi, kita juga belajar lebih jauh ya dengan sharing seperti itu ya. Betul. Nah, ini komitmen kan 10 bulan. Apakah ada tahapan atau level yang misalkan 3 bulan pertama mereka harus menguasai apa? Atau apa maksudnya sampai jenjangnya sampai di akhir mereka istilahnya lulus lah dari 10 bulan ini? Kita membuat schedule jadwal pembelajaran. Untuk pertama itu desain arsitektur. Selama desain arsitektur itu tadi yang saya jelaskan terbagi menjadi 2 materi. Nah, itu selama 3 bulan kita pelajari. Terus ada animasi dan grafis sama. Jadi nanti dibagi-bagi. Jadi bertahap. Yang awal kita belajar arsitektur terus selama 3 bulan itu. Kayak gitu, 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi dan ini di tahap pertama ya, 4 bulan pertama ya. Kita mau tahu perkembangannya sudah sampai mana, kita akan bahas lagi berikut tapi ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kini melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita, pendiri sekolah gratis Saka. Nah, Saka, kalau berbicara tentang antusiasme nih dari peserta didik gimana sih? Apa cuma 15 ini aja atau sebenarnya udah banyak yang ngantri untuk daftar di batch selanjutnya? Iya, saya nggak sangat menyangka ya, pendaftar begitu banyak sampai di angka 119 orang pendaftar di batch 1 ini gitu. Akhirnya kita yang terima cuma 15 karena itu tadi kendala keterbatasan tempat dan pengen mengefisienkan ruang belajar sih. Oke, jadi sebenarnya banyak ya yang mau ikut bergabung di sini, tapi karena memang terbatas juga. Tapi ada pikiran nggak sih misalkan nantinya memang mau mengembangkan tidak hanya di teras rumah, mungkin nanti akan menyewa sebuah rumah, akhirnya bisa lebih banyak orang yang bisa terlibat. Pasti kita selalu bakalan berpikir untuk sekolah desain bisa memberikan impact kepada masyarakat luas. Nah, itu dia. Tapi permasalahannya bagaimana caranya? Ini harus jadi PR. Gimana? Kira-kira sudah terbayang belum? Iya. Sampai sekarang kita di supervisi itu, jadi goals sekolah desain itu ada banyak. Yang pertama mereka bisa, kalau mereka sudah bisa belajar di sekolah desain, mereka bisa menerapkan
filosofi terima dan kasih. Setelah mereka menerima apa yang telah didapat di sekolah desain, mereka bisa memberi kepada yang lain. Itu dia sebenarnya teknik berbagi ya? Iya, teknik berbagi yang bisa berkembang, menjadi viral ke tempat-tempat lain. Menarik sekali caranya. Menarik banget. Dan Saka, kalau bicara ini kan udah ada program reguler, mungkin ada nggak sih program-program lain yang mengakomodir kebutuhan si peserta-peserta didik yang ingin juga belajar tapi belum dapat kesempatan, mungkin bentuknya event atau seperti itu? Itu tadi. Pasti kita bakalan banyak menemukan kendala, menemukan masalah. Orang yang diam aja pasti menemukan masalah, apalagi orang yang selalu bergerak kan. Kita menemukan masalah itu tadi, pendaftar yang sangat banyak. Buat saya itu sangat banyak, pendaftar sangat banyak. Karena target saya cuma 20 atau 30 orang. Katanya sempat bikin workshop juga ya? Iya, kita ada event. Jadi beda dengan program reguler selama 10 bulan. Kita ada event, namanya event Aku Beda, Aku Belajar Desain. Aku belajar desain. Yang kita pikirkan yaitu setelah menerima banyaknya pendaftar. Jadi itu adalah solusi akan keterbatasan kami dari teman-teman sekolah desain. Gitu. Diselenggarakannya seberapa rutin tuh kalau yang sifatnya event seperti itu? Iya, event Aku Beda rutin selama sebulan sekali. 1 bulan sekali ya. Dan kita bekerja sama, bukan di teras rumah saya lagi. Kita bekerja sama dengan workspace ada di LO, Digital Innovation Lounge di daerah BSD Junction. Biasanya berapa peserta yang bisa ditampung di situ? Itu sebanyak 30 orang. 30 orang lumayan tetap ya, bahwa jadi lebih berkembang lagi, lebih luas lagi. Dan itu apakah 30 orang itu memang dengan personil yang sama atau bebas? Beda-beda. Pasti kita membuka pendaftaran dulu. Dan itu adalah juga salah satu forum teman-teman yang di program reguler bisa berbagi ilmu yang sudah didapatkan di sekolah desain gitu. Jadi ada regenerasi atau seperti itu ya. Karena kan nggak mungkin ilmu hanya dimakan sendiri kan, memang harus untuk diaplikasikan. Intinya juga ada tanggung jawab ilmu lah. Betul. Nah ini kalau bicara tadi kan letaknya sebenarnya di Tangerang Selatan. Ya, teman-teman mungkin dari daerah Jabodetabek bisa mengakses ke sini. Tapi kan yang di luar daerah atau bahkan di penjuru-penjuru Indonesia juga sebenarnya mau mendapatkan fasilitas semacam ini. Apakah memungkinkan kalau ini diajarkan secara online atau memang jarak jauh? Itu juga yang lagi kita kembangkan. Kita lagi mempersiapkan untuk tutorial desain yang bakalan kita upload di akun YouTube kami di Sekolah Desain. Tapi masih tahap proses persiapan sih. Kedepan pasti mau ada. Bahkan banyak dari luar kota. Sekolah desain ada nggak sih di kota A, di kota B, di kota C? Seperti itu. Jadi tunggu nih YouTube-nya ya. Karena saya juga langsung mau akses. Daftar langsung ya. Enggak bisa bikin gambar apa gitu atau lumayan banget. Iya, bikin animasi kecil-kecilan lah ya. Nah, kalau dari sejauh ini peserta-peserta didik mungkin yang udah lulus atau yang saat ini sedang belajar, ada nggak sih kisah suksesnya mungkin yang tadinya sama sekali background-nya bukan desain, kemudian jadi tertarik berubah haluan ke desain, atau mungkin udah ada yang dapat pekerjaan justru di bidang desain? Untuk sejauh ini memang kita masih mempersiapkan ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, di goal 1 kita menerapkan yaitu tadi mereka bisa berterima dan kasih. Di goal kedua, emang goal dari sekolah desain mereka bisa profesional, bisa mandiri untuk mencari mandiri sendiri dengan mencari finansial mereka masing-masing gitu. Dengan bekerja di perusahaan. Dan nanti sekolah desain bakalnya memfasilitasi mereka untuk menemukan perusahaan yang mereka cari gitu. Oke, tapi ini ada yang menarik, katanya ada yang umurnya baru 14 tahun ya ikut bergabung. Ini kenapa dia tertarik dan memang tidak ada kriteria umur di sini untuk belajar ya? Nggak ada. Jadi sebenarnya desain itu kan cuma membutuhkan kreativitas ya, sama imajinasi. Gitu jadi aja. memang Jadi nggak ada batasan mau usia berapa, bahkan kalau misalnya usia lanjut usia pun kalau mau bergabung nggak masalah selama dia kreatif ya. Selama dia mau berpikir dan berimajinasi. Paling dewasa rentang usianya dari berapa nih? 14 tahun 14 sampai 28 tahun lah. Oke, masih memang di masa-masa ya masa muda, produktif dan juga mencari jati diri tadi, dan kamu mencoba mengarahkan ya. Nah, ini kan kamu anak muda, sebenarnya juga jadi istilahnya harapan keluarga. Bagaimana tanggapan keluarga melihat anaknya yang masih muda, sudah punya kreativitas tinggi, bahkan mau berbagi? Jadi keluarga, tadi yang saya udah bilang, keluarga sangat mendukung apapun yang saya lakukan, yang penting saya bisa bertanggung jawab. Ya tentunya orang tua bakalan seneng ya, melihat anaknya bisa berbagi, bisa bermanfaat buat orang lain gitu, buat lingkungan sendiri. Oke, dan ini pastinya sangat bangga ya. Harapan kamu untuk 15 orang ini yang sudah berkomitmen untuk 10 bulan ke depan, apa kira-kira? Kita goals yang paling besar kita ya, kita bakal ngedevelop suatu bisnis. Bisnis yang kita buat dari teman-teman sekolah desain sendiri. Bahkan targetnya itu setelah 10 bulan setelah mereka lulus, setelah 10 bulan baru kita develop bisnis. Bahkan di tanggal 26 April kemarin kita udah meresmikan satu bisnis kita di dunia percetakan yang kita beli nama brandnya
Starprint. Starprint, Iya. oke. Nah, Dengan kalau tagline, mau tahu tagline-nya? apa tuh? Mau cetak. Mau ngeprint, sini kita cetakin. Itu Mau ngeprint sini kita cetakin. Mau ngeprint sini kita Tadi cetakin. ada YouTube, lalu ada nanti ada bisnisnya dan juga ada percetakan yang kita tunggu dan semoga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia khususnya anak muda ya. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus dan salam untuk 15 orang lainnya ya. Baik, pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Gunung Sinabung yang belum berhenti hingga kini menyebabkan masyarakat Tanah Karo kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Ya, untuk meningkatkan keahlian masyarakat Tanah Karo di bidang pertanian, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan pelatihan membuat pupuk organik berupa arang kompos dan cuka kayu yang memanfaatkan limbah kayu di lokasi pengungsian. Erupsi Gunung Sinabung yang berlangsung September 2015 lalu mempengaruhi mata pencaharian masyarakat di Tanah Karo, Sumatera Utara. Umumnya warga desa menggantungkan hidup sebagai petani. Kini sejak erupsi, warga desa harus rela kehilangan ladang mereka. Untuk melanjutkan kehidupan, sebagian warga korban erupsi Sinabung yang kini menempati perumahan pengungsi di desa Siosar, Kecamatan Merek, memanfaatkan limbah kayu yang terbuang sia-sia untuk arang kompos dan cuka kayu. Cuka kayu dan arang kompos merupakan bahan organik yang dikembangkan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bermanfaat menjadi pupuk organik. Proyek ini melibatkan 40 petani dari 3 desa yang direlokasi. Proses pembuatan pupuk organik dari limbah kayu tidaklah rumit. Limbah kayu yang telah dipotong dibakar di dalam drum selama kurang lebih 8 jam. Hasil pembakaran ini mengeluarkan kepulan asap yang menjadi uap atau air. Uap air kemudian dialirkan melalui pipa yang selanjutnya disebut sebagai cuka kayu. Sedangkan sisa dari pembakaran limbah kayu akan menjadi arang kompos. Maka ada beberapa aplikasi teknologi yang bisa kita terapkan di sini agar tetap menjaga kualitas hutan dan lingkungan di sini bisa baik. Salah satunya adalah penggunaan arang kompos dan cukai kayu yang bahannya sebetulnya tersedia di sini. Nah, itu yang satu kita harapkan dapat diterapkan. Nah, kalau ini bisa diterapkan, murah harganya dan memang lihat dari sifat tanahnya yang pH rendah, ini bisa ditingkatkan dengan penggunaan arang, kompos dan cuka kayu tersebut. Dan kita punya teknologinya dan mudah, masyarakat akan sangat mudah menggunakannya. Penggunaan pupuk organik arang kompos dan cuka kayu dalam aktivitas pertanian dapat mempercepat pertumbuhan tanaman hingga 2 kali lipat. Caranya cukup dengan mencampurkan 0,5 ml cuka kayu dengan 100 ml air. Sudah dapat menghambat pertumbuhan penyakit tanaman, menguatkan akar tanaman dan daun, serta menyuburkan tanah. Alih teknologi melalui pembuatan arang kompos dan cuka kayu ini diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat Siosar untuk mengembangkan lahan pertaniannya pasca erupsi Gunung Sinabung. Harapan kami itu asam cuka kayu itu bisa bermanfaat bagi tanaman kami untuk lebih menghasilkan produksi yang lebih banyak, dan di samping itu nanti kita bisa menjual hasil daripada cuka kayu itu untuk menambah ekonomi masyarakat kita itu. Tim Liputan DAI TV. Pemirsa, pentingnya menumbuhkan rasa cinta lingkungan kepada anak-anak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan ikut terlibat menyebarkan pesan cinta lingkungan. Iya, di Medan, Sumatera Utara, anak-anak membagikan 100 tanaman kepada pengendara yang melintas di Jalan Ciditiro. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Inilah wajah ke-20 anak yang antusias membagikan 100 bibit tanaman buah. Bibit yang telah disediakan oleh guru pendamping mereka dibagikan kepada masyarakat yang melintasi area Taman Beringin di Jalan Ciditiro, Kota Medan. Aksi sederhana ini tidak hanya menggerakkan anak-anak untuk cinta lingkungan, tetapi juga mengajak para penerima bibit untuk menanam pohon.
Aksi sederhana ini pun seolah mengharapkan respon orang dewasa untuk turut bertindak nyata dalam kelestarian lingkungan. Selain mengenal tanaman yang mereka bagikan, anak-anak tersebut juga memperoleh edukasi mengenai makhluk hidup lainnya. Kegiatan yang diinisiasi atas kolaborasi antara Sekolah Alam Bukit Hijau, Langit Biru, dan Sabut Kelapa dari Siantar ini merupakan kegiatan sosialisasi dini kepada anak-anak mengenai pelestarian lingkungan. Ya, itu sangat erat hubungannya anak dan lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan kita ini harus dijaga itu sejak mulai usia dini. Tapi biarlah kita mulai dari anak yang masih kecil ini, sehingga ketika mereka kita ajarkan untuk karakter cinta lingkungan hidup, itu lebih masuk bagi dia, lebih menerima, dan langsung bisa melaksanakan. Nah, Sekolah Alam ini mempunyai konsep di mana anak-anak itu dididik ya untuk mempunyai karakter cinta lingkungan hidup melalui cara dia belajar, melalui metode pembelajaran yang kita lakukan, belajar bersama alam, belajar dengan alam, karena kita berpikir bahwa alam adalah guru yang terbaik. Metode merekatkan anak dengan alam ini menjadi metode edukasi alam yang menyenangkan, karena anak dapat belajar sekaligus berekreasi dan berinteraksi. Membagi pohon, membersihkan bumi, membuang sampah ke tempatnya. Kakak, abang, jangan lupa menanam pohon di rumah ya. Cinta lingkungan sejatinya bukan hanya menjadi slogan semata, namun dibutuhkan tindakan nyata yang dapat menggerakkan masyarakat dari lini yang terkecil. Tim Liputan The ITV. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca dari beberapa kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daitv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Lorena Flynn, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.